Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini sampailah kita di malam yang ke-26 Ramadan. Dan malam ini kita sengaja hadir di sepertiga malam ini dalam rangka untuk beriktikaf. Maka Bapak Ibu yang belum memasang niat iktikaf, silahkan memasang niat. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beriktikaf ini belajar meninggalkan kenikmatan dunia. Kita belajar meninggalkan kenikmatan tidur. Kita belajar meninggalkan kenikmatan rumah kita. Karena memang satu saat nanti semuanya akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Kita belajar untuk mengurangi tidur, memperbanyak jaga, karena semuanya nanti kehidupan ini akan berakhir. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir Ramadan. Carilah atau nantilah, kejarlah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Tentunya kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadar itu ada yang mengartikan mulia, qadar itu juga ada yang mengartikan ketetapan. Qadar, takdir itu ketetapan. Kenapa dinamakan malam itu malam ketetapan? Karena malam itulah Allah menetapkan setiap takdir manusia. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita ke depannya, mintalah di malam ini. Mintalah di malam Lailatul Qadar. Kalau kita ingin merubah hidup kita, maka mintalah ketika Allah merubah ketetapan itu. Inilah malam Lailatul Qadar. Maka mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan beribadah. Memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah beriktikaf. Iktikaf asal katanya adalah waqafa, iaitu berhenti, menetap atau berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat beribadah, dengan niat beriktikaf. Maka duduk saja kita itu sudah bernilai ibadah. Maka duduk kita ini agar berarti dan bermakna, maka gunakanlah duduk itu sambil berzikir kepada Allah. Kemudian kita gunakan momen i'tikaf ini untuk bermuhasabah, Bapak Ibu. Bermuhasabah sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu. Banyak-banyaklah merenung. Banyak-banyaklah kita itu menghisap-hisap diri ini sebelum datang nanti hari perhitungan.
Hari berhisab di sisi Allah, saat itu kita tak bisa lagi beralasan. Kita tak bisa lagi berhelah-helah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah kunci mulut kita. Yang selama ini mulut begitu pintar berbicara, pandai berhelah-helah, banyak beralasan, nanti mulut itu akan dikunci. Ya, yal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan di muka bumi saat kita menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, satu target kita ketika i'tikaf di 10 malam terakhir, apa yang kita kejar sebenarnya? Kita mengejar ampunan dari Allah SWT. Nah, kita meraih ampunan, itu target kita. Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah yang bergelimang dosa. Kita bergelimang dosa. Allah panggil dalam sebuah hadis kursinya, ya ibadi innakum takhta'una bil laili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kata Allah, kalian itu bergelimang dosa, kalian itu banyak dosa. Bil laili wan nahar, malam siang kalian berdosa. Malam kita berdosa, siang kita banyak dosa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan sayalah, Allah memakai kalimat ana. Jarang Allah memakai kalimat ana. Biasanya Allah itu memakai kalimat nahnu nazzalna, kamilah yang telah menurunkan. Di sini Allah memakai kalimat ana. Dalam surat Toha ayat 14 Allah juga memakai kalimat ana. Ya, la ilaha illa ana fa'budni, tak ada Tuhan selain aku, sembahlah oleh kalian aku. Nah, di sini juga Allah memakai kalimat ana aghfiruz dzunuba jami'a, hanya akulah yang bisa menghapus dosa-dosamu seluruhnya. Faghfir alayya, maka mintalah ampun kepadaku. Aku mau mengampuni kalian, tapi dengan syarat mintalah. Kalau kalian tidak mau minta, nanti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta. Mintalah, karena dosa kita ini banyak Bapak Ibu. Siang malam kita berdosa, dan Allah masih sayang kepada kita. Apa bukti Allah sayang? Pertama, Allah tangguhkan azabnya kepada kita. Ketika kita berbuat dosa di masa lalu, mohon maaf, ada yang bergelimang dosa zina, ada yang pernah minum khamar, ada yang dulu pernah mencuri, merampok, menipu, berdagang, Allah biarkan. Coba seandainya kita berbuat dosa saat kita bergelimang dosa, kemudian Allah cabut nyawa kita di saat itu, alangkah celakanya kita di akhirat. Kita mati dalam keadaan bergelimang dosa. Tapi Allah tangguhkan. Sabar Allah melihat kita berdosa, berzina, berjudi, meninggalkan solat. Orang semuanya solat, dia enak meninggalkan solat, dengar azan tak solat, tak puasa di siang hari, Allah biarkan. Allah biarkan. Itu bukti Allah sayang. Dan Allah tunggu kita datang. Allah panggil subuh, as-salatu khairum minan naum. Datanglah, solat itu lebih baik daripada tidur. Kita tak mau datang. Nanti siang Allah panggil lagi, datanglah, hayya 'alas shalah. Datanglah wahai hambaku, bawa dosa kalian ke sini. Kita tak mau datang. Asar Allah panggil lagi, tak mau juga datang. Jumat Allah panggil, tak mau juga kita datang. Nah, hari ini Allah sediakan 1 bulan Ramadan. Ini Ramadan untuk kalian ini. Bawalah dosa-dosa kalian ke dalam Ramadan ini. Datanglah ke rumahku. Aghfiruz dzunuba jami'a. Aku akan ampuni dosa kalian semuanya. Inilah malam ini kita datang Bapak Ibu.
Kita datang bersimpuh di hadapan Allah. Kita paparkan dosa-dosa kita. Kita berterima kasih kepada Allah. Pertama, Allah masih beri kita waktu untuk bertobat. Itu bukti Allah sayang. Yang kedua, Allah tutup aib-aib kita itu. Kenapa saya duduk di atas kursi ini lebih tinggi daripada Bapak Ibu? Bapak Ibu panggil saya Ustaz. Bapak muliakan. Bukan karena saya hebat, tapi Allah sayang kepada saya. Allah tutup aib-aib saya di hadapan Bapak dan Ibu. Begitu juga suami istri. Kenapa istri kita masih mencintai kita? Bukan karena Bapak hebat, tapi Allah tutup aib di hadapan istri kita. Begitu juga dengan sesama. Kita dihargai orang, disanjung-sanjung, karena kita ini Allah tutup aib-aib kita. Andai kata satu saja aib kita dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang sudi memuliakan kita. Allah lah yang Maha tahu siapa sesungguhnya kita malam ini. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kita yang ikhlas, yang tidak ikhlas, Allah tahu. Gerak-gerik hati kita itu Allah tahu. Dosa-dosa masa lalu kita Allah tahu. Dosa yang kita sembunyikan sampai malam ini Allah tahu. Hari ini kita datang. Kita datang bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, malam ini kami datang ya Allah. Kami bawa dosa-dosa kami ya Rabb. Dulu kami pernah melakukan zina ya Allah. Dan dosa itulah yang menghalangi doa kita selama ini. Ya Allah, dulu saya pernah melakukan judi. Berapa harta, berapa makanan yang sudah saya makan dari hasil yang haram. Hari ini makanan itu sudah menjadi darah daging saya ya Rabb. Padahal Nabi engkau bersabda, tidaklah satu daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih baik untuknya. Hari ini ya Rabb, daging yang tumbuh dari makanan haram itu kami bawa ke rumahmu. Ya Allah, dulu kami pernah meninggalkan solat. Entah berapa kali kami meninggalkan solat sampai kami tak bisa lagi menghitung, tak bisa lagi mengqadha saking banyaknya solat kami tinggalkan. Dan kami juga pun pernah berdosa ya Allah kepada ayah ibu kami. Berapa kali kami meneteskan air mata ibu kami ya Allah. Berapa kali ibu kami, orang tua kami memanggil untuk menemuinya, tapi kami tak temui karena kami sibuk ya Allah. Tapi kami masih ada waktu dengan anak-anak kami. Ya Allah, berapa banyaknya dosa yang sudah kami perbuat. Kami zalimi orang lain dengan kedua tangan kami ya Allah. Dan kami tak sempat minta ridho, minta maaf kepada mereka. Mereka sudah meninggal hari ini ya Allah. Hari ini kami mau mengadu kepada Engkau ya Rabb. Kita bersimpuh Bapak Ibu, menangis, menetes air mata kita. Kata Nabi, ma min qutratin ahabbu ilallah min qutrataini. Tidaklah tetesan-tetesan yang dicintai oleh Allah kecuali dari dua tetesan. Dua tetes ini bisa memadamkan neraka Allah. Dua tetes ini, inilah yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qutratin dam'un fi sawadil laili, tetesan air mata yang menangis di sepertiga malam karena dia mengingat dosa-dosanya. Ada seorang hamba bangun di sepertiga malam, di tengah gelapnya malam dia itu menangis, mengingat dosa masa lalunya dan menetes air matanya. Satu tetes air mata taubatnya itu bisa memadamkan neraka Allah, bahkan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qutratin damin fi sabilillah, tetesan darah yang tertumpah di saat berjihad fi sabilillah. Hari ini kita tak ada peluang untuk berjihad. Kita mungkin tidak akan berjihad menumpahkan darah, maka perbanyaklah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa masa lalu kita Bapak Ibu. Maka hanya Allah lah yang bisa mengampuni kita. Ana aghfiru dzunuba jami'a, sayalah yang akan memberikan kalian ampunan. Nah maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini adalah namanya muhasabah. Kita muhasabah, banyak merenung, Pak. Apakah ini Ramadan terakhir dalam hidup kita? Taruhlah Ramadan yang sudah berlalu kita tak mendapatkan apa-apa. Dosa kita tidak berguguran. Kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Anggaplah ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau memang ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, pastikanlah bahwa ketika ajal datang menjemput kita, pastikanlah bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni Allah. Kalau memang ajal akan datang menjemput kita, pastikanlah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lidah kita ringan mengucapkan la ilaha illallah di saat ruh ini akan keluar meninggalkan jasad kita. Apabila memang ajal itu akan datang dan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, pastikanlah semua yang menempel di tubuh kita hari ini, pastikanlah itu terambil dari harta yang halal. Baju kita halal, makanan kita halal, bahkan termasuk kain kapan yang akan membungkus jasad kita ini, pastikan itu terambil dari harta yang halal. Kalau memang ajal itu datang dan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, pastikanlah Bapak Ibu, jasad kita ini nanti diurus oleh anak-anak kita. Jasad kita diurus oleh keluarga kita, Bapak Ibu. Kalau dapat, tidak usah orang lain yang mengurus bangkai kita, karena kita tidak tahu apa yang Allah perlihatkan di bangkai kita di saat kita dimandikan, di saat kita dikafani. Entah apa yang terjadi pada tubuh kita ini nantinya. Kalau dapat kita diurus oleh anak-anak kita, cukuplah keluarga-keluarga dekat kita yang bisa mengurus jenazah kita. Kalau memang jenazah kita nanti diurus oleh anak-anak kita, maka tertutuplah aib-aib dan kekurangan kita di hadapan orang banyak. Andai kata ini memang Ramadan terakhir, di saat ajal datang menjemput kita, pastikanlah bahwa orang-orang di sekitar kita ini, mereka sudah ridho dan sudah memaafkan kita. Jangan sampai hutang piutang kita nanti berlanjut di padang mahsyar. Jangan sampai tanah orang yang pernah kita ambil, nanti di akhirat dia menuntut keadilan di hadapan Allah. Tidak ada lagi harta yang akan membayar kezaliman kita, kecuali hanya amal-amal kita yang akan diberikan kepada mereka. Itu pun kalau cukup. Kalau amalan kita tak cukup, kita mesti memikul dosa orang lain di akhirat. Sedangkan dosa kita saja entah sanggup kita memikul entah tidak. Andai kata ini memang Ramadan terakhir dan ajal kita akan datang, pastikanlah bahwa sesungguhnya kedua orang tua kita sudah meridhoi kita, Bapak Ibu. Betapa celakanya seorang hamba, kata Nabi, bahwa dia memiliki ayah ibunya tapi dia terhalang masuk surga. Betapa celakanya seseorang yang masih memiliki ayah dan ibu tapi dia terhalang masuk surga disebabkan kedua orang tuanya. Dia tidak mendapatkan ridho Allah karena dia tak mendapatkan ridho ayah dan ibunya. Maka pastikan kedua orang tua kita sudah ridho, Bapak Ibu. Pastikan orang tua kita ridho. Kita ini belum siapa-siapa, Pak. Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukanlah seorang tabi'in. Kita bukan juga tabi'inat tabi'in. Kita ini adalah umat akhir zaman. Sedangkan seorang sahabat Nabi namanya Alqamah berjuang bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, melihat wajah Rasulullah, bahkan beliau pun ikut berperang bersama Rasulullah. Di akhir hayatnya tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah datang, kenapa dia tak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata selidik punya selidik, dia pernah menggores hati ibunya. Dia pernah melukai hati ibunya, dan ibunya tak ridho tentang hal itu. Nah, kita kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Wabil khusus kepada bapak-bapak, betapa sayang dan cintanya kita kepada anak-anak kita. Kita cinta kepada istri kita sampai kita kesampingkan ibu yang pernah melahirkan kita. Kita pernah kesampingkan ayah kita,
beliaulah yang pertama mengumandangkan azan ke pangkal telinga kita. Karena beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Benar ayah kita tidak menyusui, benar ayah kita tidak mengandung, benar ayah kita tidak pernah mengasuh kita seperti ibu. Benar ayah kita tidak melahirkan, tapi ketahuilah setiap tetesan air susu ibu yang kita minum, di situ ada peras keringatnya ayah kita. Di situ ada tangisan seorang ayah, di mana ayah itu menangis tidak mengeluarkan air mata. Betul kita tak pernah melihat ayah kita menangis berurai air mata, tapi tangisan seorang ayah seiring dengan percikan keringatnya ketika anak-anaknya, ketika keluarganya dilanda kesusahan, seorang ayah akan melakukan apapun demi keluarganya. Seorang ayah tidak mengeluarkan air matanya, tapi seorang ayah tangisannya seiring dengan percikan keringatnya. Ayah memang tidak melahirkan dan tidak menangis dengan kedua matanya, tapi ayah rela menumpahkan darahnya demi anak-anaknya, demi keluarganya. Nah, hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang masih punya ayah dan ibu, maka jagalah kunci surga kita itu dengan baik. Jangan sampai kunci surga kita itu kita abaikan. Ketika kedua orang tua ini kita tidak dapatkan ridhonya, maka surga bukanlah menjadi milik kita. Namun apabila ayah ibu kita sudah tiada, pastikan malam ini kita sisipkan doa buat beliau, agar beliau juga mendapatkan kemuliaan daripada kemuliaan Ramadan. Tentu kita rindu dengan mereka. Kita rindu mendengarkan suara ayah kita. Kita rindu mendengarkan suara ibu. Kita rindu merasakan hangatnya pelukan mereka. Mungkin nanti ketika kita mendengar suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mencari batu nisan yang bertuliskan nama ayah ibu kita. Kita akan duduk menumpahkan air mata kerinduan di samping pusara mereka. Tidak ada yang mereka harapkan. Mereka tak butuh harta kita, mereka tak butuh dengan pangkat jabatan kita. Yang mereka butuhkan hari ini hanyalah baik-baik doa dari kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan i'tikaf kita ini betul-betul menjadikan dosa-dosa kita berguguran, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul Ramadan tahun ini membuat kita betul-betul meraih kemenangan, insyaallah. Maka itu Bapak Ibu, sekali lagi kita pasang niat i'tikaf karena Allah, dan kita lanjutkan nanti dengan salat qiyamul lail, salat tahajud. Kemudian nanti ya jangan ada yang keluar masjid kecuali atas alasan syar'i. Ketika wudunya batal, barulah kita boleh keluar masjid. Selagi kita masih suci, tidak ada hajat yang akan membuat kita keluar dari masjid, maka bertahanlah di rumah Allah di dalam, karena syarat i'tikaf itu mesti menetap di dalam masjid. Yang sekarang ini ya dalam Masjid Munawwarah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal ardu wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu zul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar.
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita baca doa, mari bersama-sama kita kirimkan Al-Fatihah buat ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, para sahabat, para ulama, dan juga kepada kedua orang tua kita dan kepada saudara-saudara kita dan jamaah kita yang mereka yang sudah berangkat lebih dulu, mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita betul-betul disampaikan Allah kepada mereka. Wa ala hadhihi an-niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana, malam ini ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Rabb, sampaikan salawat dan salam kami ya Allah kepada kekasih-Mu, kepada Nabi yang sangat kami cintai dan yang sangat kami rindukan ya Allah. Walaupun sampai malam ini ya Allah kami belum pernah melihat wajah beliau ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, kami percaya dengan apa yang beliau sampaikan ya Allah. Walaupun kami belum pernah mendengarkan suara beliau ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, pada malam ini ya Allah kami bermunajat kepada Engkau ya Allah dari lubuk hati kami yang paling dalam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah Tuhan kami yang maha mengetahui ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha menatap ya Rabb. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun ya Allah. Engkaulah Tuhan tempat kami meminta dan mengadu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, tidak ada satupun kebaikan yang kami terima dalam hidup ini ya Allah, kecuali semua itu adalah rahmat dan karunia dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan ya Allah, kecuali semua itu adalah sebab daripada kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, ya Alimun ya Khabir, Engkaulah zat yang maha tahu ya Allah. Engkaulah zat yang maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati kami malam ini ya Allah. Engkau tahu tentang dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mengetahui tentang masa lalu kami ya Allah. Engkau mengetahui tentang rahasia-rahasia dalam hidup kami ini ya Rabb. Ya Rabbana ya Sittir, Engkaulah zat yang maha menutup ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, Engkau sudah tutup aib-aib kami ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, Engkau tutup aib kami di hadapan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, Engkau tutup aib-aib kami di hadapan semua orang ya Allah. Sampai hari ini kami pun masih dihargai mereka ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami bersyukur ya Allah, Engkau masih panjangkan umur kami ya Allah. Engkaulah zat yang maha sabur. Ya Allah ya sabur, Engkaulah yang maha sabar ya Allah. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa ya Allah. Engkau sabar melihat kami bergelimang maksiat. Setiap hari kami makan nikmat-Mu ya Allah. Setiap hari juga kami mendurhakai-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, kami bersyukur ya Allah, Engkau sabar menunggu kami bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah. Malam ini ya Allah, saksikan ya Rabb, kami datang ke rumah-Mu malam ini ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah. Kami membawa tumpukan dosa malam ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb,
Sungguh kami tak mampu menghitung dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kami yakin tidak ada satupun dosa yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ada di antara kami yang pernah berbuat zina ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ada di antara kami yang pernah minum khamar ya Allah, memakan harta haram ya Allah, di mana harta itu hari ini sudah menjadi darah daging kami ya Allah, yang menyebabkan terhalangnya doa kami selama ini ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, ada di antara kami yang sering meninggalkan sholat ya Allah, sampai kami tak mengetahui entah berapa kali kami meninggalkan sholat ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ada dosa yang malu kami sebutkan di hadapan Engkau ya Allah, tapi kami yakin tidak ada satupun dosa kami yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Rabb. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, dosa kepada ayah ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, saat kedua orang tua kami sakit ya Allah, kami tak ada di samping mereka ya Allah, karena kami sibuk ya Allah. Kami sibuk ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan Kau cabut nyawa ini ya Allah, sebelum Engkau betul-betul menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, jika Engkau akan mencabut nyawa ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, ringankan lidah kami mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah. Jika Engkau akan mencabut nyawa kami ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bersihkan yang haram yang menempel di tubuh kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, banyak kami menzalimi saudara-saudara kami ya Allah, dan hari ini ya Rabb, kami sandarkan semua urusan kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabb, jika memang Kau akan menjemput nyawa kami ya Allah, jemputlah kami dalam keadaan beribadah ya Allah. Jemputlah kami dalam keadaan suci ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Kami bersaksi di hadapan Engkau ya Allah, ayah ibu kami adalah orang tua yang baik ya Allah. Jika mereka pernah meninggalkan perintah-Mu ya Rabb, itu karena mereka terlalu sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami pernah menumpang dalam rahimnya ya Allah 9 bulan lebih ya Rabbana. Kami tak mampu membayar satu tetes air ketubannya ya Allah saat melahirkan kami. Kami tidak mampu membayar satu tetes air susunya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, gantilah air susunya dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ganti air ketubannya dengan ampunan-Mu ya Allah.
Gantilah darahnya yang tertumpah dengan rahmat-Mu ya Rabbana. Allahumma ya Allah, gantilah setiap tetesan keringat ayah kami ya Allah. Tinggikan derajatnya ya Rabb, lapangkan kuburannya ya Allah. Rindu kami dengan mereka ya Allah di bulan Ramadan ini. Ingin kami merasakan hangatnya pelukan ayah ibu kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, kumpulkan kami bersama mereka sampai ke surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami ya Allah. Ya Rabb, Allahumma ya Rabbana, golongkan ayah ibu kami bersama barisan orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Allahumma ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, tuntunlah hati kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami hamba-Mu yang bodoh. Kami tidak sanggup menundukkan hawa nafsu kami ya Allah tanpa pertolongan dari-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kemuliaan Lailatul Qadar itu ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan Lailatul Qadar ya Allah. Perbaikilah kehidupan kami ke depannya ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Rabb. Selamatkan mereka dari fitnah dan huru-hara akhir zaman ini ya Allah. Sungguh betapa beratnya tanggung jawab kami di hadapan Engkau ya Rabb tentang anak-anak kami ya Allah. Allahumma isma' du'ana ya Allah, innahu la yastami'ud du'a illa anta ya sami'un alim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.